A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Karena sebentar lagi kita akan kick off majelis besar kita di 19 Juli ya. Majelis di 19 Juli ini sedikit lebih sangat agresif ya, karena kita akan memaksimalkan jumlah peserta yang hadir. Jadi kemungkinan kita akan melayani sekitar 1000 jamaah. Dan 1000 jamaah ini kita ingin pastikan dapat beras, dapat sarden, dapat uang transport. Kita targetkan menggratiskan parkir dan mengatur area parkir dengan maksimal. Kita juga menargetkan menyediakan 1000 porsi makan untuk yang hadir dari maghrib sampai Isya, sehingga ini dibutuhkan kepanitiaan yang sangat-sangat disiplin ya. Kita mengkoordinasi manusia dalam jumlah yang sangat banyak. Kita juga ingin supaya yang hadir nggak cuma ngaji, tapi kemudian mendapatkan pelayanan dan pengasuhan seperti namanya. Makanya Ta'lim Givers ini jadi sangat penting bagi saya, bagi kita semua, bagi DEP Foundation, karena antum adalah tulang punggung dakwahnya. Berikutnya saya ucapkan terima kasih bagi Ustadz dari Pondok Abata, Ustadz Syukron. Saya pernah ke sana tuh sekali Temanggung ya. Dan memang salah satu mukjizat Al-Quran, harusnya kalau nggak bisa dengar itu nggak bisa ngomong karena nggak dapat input suara. Tapi hebatnya Al-Quran ini, hebatnya bisa bunyi jelas gitu ya. Ini yang kemudian Allah Azza wa Jalla harusnya menjadi memberikan kita tadabbur yang besar di hati kita gitu. Ini pintu nggak kebuka Ki, nggak sesuai standar. Ikutin SOP yang kemarin Ki, dibuka. Baik. Hari ini kawan-kawan sekalian kita belajar tentang haunan ya. Teman-teman sekalian, ini terkait dengan surah Furqan. Surah Al-Furqan, surah ke-25. Kalau tidak salah ayat 63 ya. Surah 25 ayat 63. Coba dibuka semua. Surah 25, Quran surah 25 ayat 63. Wa ibadur rahman wa ibadur rahman dan nanti kita akan ngaji juga Quran surah 34 Saba 39. Dua ini aja yang jadi tema besar pada kesempatan kali ini. Nanti mulai 19 Juli insya Allah fix jam 10 start kerelawanan ya, ngaji sama Abi sampai zuhur. Zuhur sampai asar sesinya Kang Adit, topik pembelajaran internal givers ya, materi, entah nanti materinya apa, itu jam 12 sampai jam 3 sore itu haknya Kang Adit. Ba'da asar siap-siap tempat, ambil posisi masing-masing. Maghrib ke Isya makan, melayani makan sama melayani makan peserta jamaah. Makanya saran saya, ini Adit mana lagi nih, bawa ya. Saran saya nanti untuk relawan makan sebelum maghrib. Oke? Antum kenyang dulu, baru layani orang. Jangan nggak makan melayani orang, lemes nanti. Jadi makan dulu sebelum maghrib, pastikan sudah makan, ya, lalu kemudian layani umat.
Jadi maghrib ke isya pelayanan, ba'da isya ngaji sampai setengah 10, habis itu beres. Jadi The Giver setiap hari Selasa amaliat 12 jam. Jam 10 pagi sampai 10 malam. Ya, itu nanti kalau tidak salah langsung mobilisasi ke Jambu Dipa, nginap pakai tenda di sana, ikhwan akhwat terutama yang 25 orang terpilih, ikhwan 25, akhwat 25 untuk dididik nanti selesai Rabu sore. Ya. Kurang lebih begitu flow kita setiap hari Selasa. Jadi mulai dari jam berapa pagi? 10 pagi, taklim sama Abi. Lalu kemudian zuhur sampai asar itu taklim, entah nanti mentoring, halakoh apapun bentuknya sama Adit, ya. Adit tanggung jawab nanti bangun materi untuk teman-teman kerelawanan. Ba'da asar siap-siap untuk melayani. Lalu kemudian habis maghrib makan, ngelayanin makan umat, habis itu taklim. Untuk yang mau masuk kelas pengusaha, ya, saran saya jangan ikut program yang Givers ini. Saya bikin khusus nanti kelas pengusaha di masjid ini ba'da asar. Jadi ngaji bisnis sama saya ba'da asar setiap Selasa jam 4 sampai maghrib. Karena kelas pengusaha bayar. Ya, bayarnya untuk infak majelis 2 juta per bulan. Jadi kalau antum pengusaha, betul-betul pengusaha, mau bisnis, bayar 2 juta per bulan, kursus sama teman-teman Muslimin Club di bawah nanti, areanya di bawah. Kita batasi 500 akun, jadi jangan ikut yang kerelawanan. Itu untuk teman-teman pengusaha. Batas kemampuannya apa? 2 juta per bulan, akadnya infak ke rekening majelis pengasuhan. Itu program kita, jadi Selasa itu full, ya. Dan bedanya ngaji malam dan ngaji pagi, kalau ngaji pagi ketemu papan tulis. Paham? Kalau ngaji pagi ketemu flip chart. Jadi kalau ngaji sama Bi kerelawanan pendekatannya coaching. Ini direkam karena di platform berbayar ini. Ya. Di platform Quranic Management Series. Jadi kalau misalnya kerelawanan ngajinya begini. Karena targetnya adalah karakter, targetnya adalah perubahan sikap, perubahan output hidup. Kalau ngaji Selasa malam itu targetnya yang penting antum bahagia aja. Yang penting antum gak sedih lagi, yang penting antum semangat lagi, itu target Selasa malam. Kalau target Selasa pagi yang begini-begini. Baik. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahman, ulangi. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna wa idza khatabahum al jahiluna qalu salama. Sadaqallahul azim. Wa ibadur rahman, ulangi. Dan hamba-hamba Ar-Rahman itu, hamba-hamba Ar-Rahman. Siapa maksudnya hamba-hamba Ar-Rahman? Hamba Allah Azza wa Jalla, hamba Ar-Rahman itu alladzina yamshuna. Coba lagi. Yamshi. Mereka yang kemudian berjalan alal ardi, di atas muka bumi ini, haunan. Coba lagi apa? Haunan. Ya. Haunan. Nah. Haunan, hawana, muhana. Artinya rendah. Artinya apa? Rendah. Rendah, hina. Coba lagi. Dasar engkau manusia hina dina. Itu dari bahasa Arab. Hina. Coba lagi. Hina, haunan, muhana. Itu artinya rendah. Ya. Hayyin, coba lagi. Hayyin artinya ringan. Hayyin, layin. Kenapa orang yang hina itu disebut juga orang yang ringan? Karena biasanya kalau dirinya itu menghinakan diri dia nggak repot. Orang repot itu apa? Biasa yang nganggap dirinya spesial. Bener nggak? Itu repot.
Kayak saya repot kan, salah nih ente, repot, bos, ya kan gitu. Salah nih, Abi nggak nyuruh nih begini nih, pimpinan kan. Begitu dia ngerasa pimpinan, dia pasti rese. Asad udah ngangguk-ngangguk tuh, emang Abi, rese aja salah mulu gua gitu kan. Tapi kalau orang itu ngerasa bukan siapa-siapa, pasti dia nggak rewel. Paham nih maksudnya? Coba hawana hayyin, coba lagi. Hawana hayyin, orang yang menghinakan diri, dia ringan, dia mudah, dia rileks. Maka kita diminta jalan di atas muka bumi ini dengan apa? Konsepnya haunan, ya. Makanya Asad tuh sering banget jalan sama saya paling nggak suka dispesialkan, sebetulnya nggak terlalu suka. Dibuka-bukain pintu, kan ada tuh apa? Ulama muda yang seneng digitu-gituin, ada tuh. Sendalnya dirapi-rapikan. Ini kiai sendalnya kiai. Boleh, ihtiram begitu di pondok boleh, tapi kalau sama saya biasa aja. Ya, biasa aja. Makanya saya yang rileks, mau makan sama santri ya makan, mau sama-sama warteg ya warteg, mau tidur di hotel bareng-bareng sama antum, misalnya sama driver ya makan, ya bobok bareng, ya. Jadi tidak boleh kita tuh di konsep haunan itu meninggi itu. Nah, maka coba ulangi sama-sama, ibad. Coba ulangi. Ibad wa ibadur rahman, ibad, hamba. Ya. Ain ba dal, ya. Ibad. Ibad ini teman-teman sekalian, hamba ini, maka seorang hamba itu harus apa berarti? Yang namanya seorang hamba itu harus apa? Harus haunan ini. Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna. Dan ketika ada orang yang kemudian menghinanya, orang bodoh, jahiluna, qalu salama, dia balas, ya. Dia balas kalimat-kalimat bodoh itu dengan qalu salama, dengan ucapan kedamaian, dengan ucapan yang baik. Nah, maka coba buka surah Saba, surah 34 ayat 39. Coba buka. Kalau ngaji itu ada gadget, ada Qur'annya, buka. Kalau bawa Qur'an fisik, buka Qur'an fisiknya. Jangan enggan-enggan cuma ngeliatin ustadznya aja, dibuka. Izinkan matamu berinteraksi dengan ayat Allah. Bentuk ain, bentuk ba, bentuk dal, bentuk ro. Ibadur Rahman tulisannya kayak apa, haunan tulisannya kayak apa, itu mempermudah pengajaran. Jangan malas. Ya, kita ini hidup harus berubah, udah. Ingat usia. Ya, ingat usia. Jangan menikmati hidup nggak kemana-mana. Ayo, mulai ya. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi, ulangi. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Qul inna rabbi, katakanlah sungguh Tuhanku, yabsutur rizqa. Coba lagi. Yabsut. Allah al-basit. Apa itu al-basit? Allah yang maha meluaskan. Yabsutur rizqa, maka Allah meluaskan rizki. Liman yasha. Coba lagi. Liman yasha. Kalau ditunaikan tajwidnya liman yasha. Kalau dibaca potong-potongan bahasa Arabnya liman, kepada siapa-siapa. Yasha, yang dikehendaki oleh Allah. Min ibadih. Coba lagi. Dari hamba. Dari siapa? Hamba-hambanya. Yabsutur rizqa liman yasha min ibadih wa yaqdirulah, dan juga menyempitkannya.
Kalimatnya ini sebetulnya bisa wa yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru lahu liman yasha min ibadih. Sebetulnya bisa begitu. Allah yang meluaskan dan juga menyempitkan bagi siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Bisa nggak kalimatnya begitu? Halo? Tapi lihat struktur kalimatnya. Perhatikan betul. Sungguhnya Allah Rabbi yabsutu rizqa liman yasha, yang meluaskan rizki bagi siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Disebut duluan hamba-hambanya, ditempel dengan luasnya rizki. Wa yaqdirulah, baru disempitkan. Dan wa yaqdirullah itu sebetulnya bukan disempitkan, dikadarkan. Coba ulangi apa? Secukupnya. Oh ikhwan ini nggak ada kerjaan, dia nganggur tapi harus hidup. Ya udah secukupnya. Iparnya bantu kasih makan, orang tuanya bantu kasih beras, kakaknya bantu kasih kontrakan. Itu hidup wa yaqdirullah, sekadarnya. Bisa nafas, bisa hidup, bisa lanjutkan kehidupan. Jadi sebetulnya rezeki itu bukan sempit, tapi pas, diluaskan atau pas untuk hidup. Antum mau rezeki luas atau mau rezeki pas? Mau naik haji antri 75 tahun atau naik haji furoda langsung naik? Hah? Mau furoda bayar tahun ini, naik tahun ini, atau mau nunggu 40 tahun, 75 tahun reguler? Tahun ini naik, berarti bayar berapa? 350 juta. Sepakat? Sepakat. Pinter santri-santri ini. Naik sendiri atau sama istri? Sama istri. Naik sama istri cukup berdua atau tambah lagi orang tua? Tambah orang tua. Atau tambah mertua? Tambah mertua. Berarti 6 pax. Berarti 6 kursi. Kali 350 juta kali 6. Berapa harus punya duit? 1,8 kali 6 2,1 M. Ya cari uangnya, ayo. Bismillah. Berusaha. Gimana caranya? Ternyata apa? Jadi hamba. Jadi apa? Jadi hamba. Kalau jadi hamba harus apa? Harus haunan. Jadi kawan-kawan sekalian, hidup ini sebetulnya sederhananya cuma begini. Ini ada posisi nih. Orang sombong tuh di mana hidup? Orang sombong tuh hidup di atas. Dia hidup di puncak, tuh orang sombong. Orang haunan tuh hidup di mana? Haunan hidup di sini. Ini mungkin kurang tepat ya. Saya gambarkan saja yang lebih tepat. Coba sama-sama, puncak gunung, coba lagi. Dataran, coba. Lembah. Kayak ini. Orang sombong hidup di mana? Orang biasa hidup di permukaan. Hamba Allah itu Allah tuntut hidup di mana? Hawana. Kenapa kemudian lembah ini kok ada hubungannya dengan kaya? Kenapa bukan kaya? Kenapa lembah itu hubungannya tentang rizki? Coba perhatikan. Di mana oksigen paling tipis? Oksigen itu tipis di mana? Di puncak gunung. Di puncak gunung itu less resource. Coba lagi. Less resource. Di puncak gunung itu selalu kurang sumber daya. Ada yang sering naik gunung di sini, angkat tangan. Rinjani, Gunung Gede, ada yang pernah naik ke puncak gunung? Ini ada. Ada Indomaret di atas puncak gunung. Bisa GoFood diajak puncak gunung? Ada. Kang kopi kang, badai ngopi kang, ngopi nggak ada. Nescafe nggak ada. Apa yang ada di puncak gunung? Orang-orang yang kami taklukkan puncak, gitu kan? Bawa bendera, taruh nama di situ, taruh flyer, kibar-kibar, foto. 10 menit masuk angin, turun. Ya kan? 10 menit, 5 menit turun. Kenapa? Mie ayam di bawah. That's the problem. Mie ayam, dorok-dok, what you call it, wahada cireng, aula batagor, wahada siomay,
Itu nggak ada di puncak gunung. Maka pasti turun ke bawah. Lebih dahsyatnya lagi, apapun yang ada sumber daya yang menyentuh permukaan gunung, mau itu hujan dan seterusnya, pasti dia mengalir ke lembah. Jadilah di sini air, jadilah di sini apa? Sungai. Ingat waktu Anda KKN, nyari sungai kemana? Turun di handap, benar? Turun ke bawah, baru ketemu mata air. Nggak ada mata air di atas gunung, bener nggak? Turun dulu ke bawah, ngambil air. Kenapa? Karena air tempatnya di bawah. Begitu ke bawah, ketemu binatang-binatang yang lain, ya kan? Begitu ada air, maka ada yang lain, peternakan. Begitu ada air, ada perkebunan. Begitu ada air, ada sawah. Begitu ada irigasi, ada sawah. Lihat, sawah di Bandung ini, di Lembang apa di daerah selatan Bandung? Selatan Bandung, sekarang aja jadi pabrik. Kalau dulu di selatan Bandung, karena selatan itu rendah, ya kan? Sekolah tepi sawah, non? Telkom ya kan? Itu Universitas Tepi Sawah kan? Terusan Buah Batu, itu kan sawah kan? Buah Batu itu dulu, ya. Nah jadi teman-teman sekalian, kapan sumber daya itu mengalir kepada Anda? Kalau Anda rendah hati. Kapan sumber daya dan segala macam kebaikan itu hadir pada kehidupan Anda? Kalau Anda rendah hati. Kenapa hari ini Anda dapat ilmu begini? Karena Anda rendah hati, Anda datang. Daripada nganggur di rumah, udahlah datang aja Rabu, deket gini, bismillah, modal, duduk aja antum dapat ilmu ini. Beberapa orang snob, siapa? Randy. Sekolah di mana nih anak? Timur Tengah, kagak, ITB nggak lulus. Hah, ITB nggak lulus. Mau ceramah-ceramah, ada yang begitu, Ya nggak apa-apa juga sih, gitu loh. Saya punya pengalaman, makin kita rendahkan diri sama orang, oh kita nggak bisa bahasa Arab, kita nggak hafal Quran, makin kita rendahkan diri sama orang, makin banyak hikmah yang menghujam di hati kita. Kita rendah diri, ya, waktu kita masih di Masjid Al-Latif, kita rendah diri sama orang. Silakan bro, kalau mau bantu majelis kita boleh. Ustadz, saya 400 makanan. Makasih, Masya Allah, semoga dimudahkan Allah bisnis antum. Ini bukan untuk aneh, ini untuk santri-santri. Itu juga merendahkan diri. Merendahkan diri, nyari makan untuk orang, walaupun difitnah-fitnah. Itu cuma mau ngumpulin uang aja segala macam. Yang ngumpulin uang gimana orang yang datang ayam geprek? Mau kita jual ayam gepreknya? Biar kosmetik yang datang 2 ton beras, mau kita jual lagi berasnya. Cuma nggak apa-apalah. Orang tuh kalau mau kita omongin juga, mau kita klarifikasi juga orang nggak percaya. Kita Abi secara personal merendahkan diri, dikata-katain nggak apa-apa. Yang penting santri bisa makan. Santri merendahkan diri, mau hadir, mau duduk mendengarkan. Padahal saya lihat ini banyak ustadz-ustadz, banyak orang-orang yang ilmunya lebih, banyak yang baca kitabnya sudah lebih matang, yang ibadahnya sudah lebih baik lagi. Ya, makasih. Nah, kita juga sama sahabat-sahabat kita, ya, kita juga sama saudara-saudara kita juga yang donatur-donatur, kita juga rendah hati. Terima kasih sudah dibantu. Coba belajar nasi bagaimana? Terima kasih sudah dibantu. Hatur nuhun pisan nasi boxnya. Coba. Turun pisan nasi boxnya. Makasih BL Kosmetik. Coba. Makasih BL Kosmetik. Berasnya enak. Coba. Itu rendah hati. Ini dikasih beras, Ustadz nih beras untuk antum. Taruh, Anda nggak butuh-butuh juga sih. Taruh, ngasih, nggak ngasih juga nggak apa-apa. Ini penggerak filantropi apa setan ini gini. Kalau antum itu memang bergerak untuk umat, rendahkan hati. Hawana, coba lagi. Hawana, rendahkan hati, ya. Sama yang ngasih duit, makasih. Saya ditiketin kemana-mana sama foundation sama Kang Dewa. Setiap perjalanan bro, makasih. Saya bisa dakwah, makasih udah dibeliin tiket, syukron. Gitu loh. Karena pandai bersyukur, WA lagi. Randy, join perusahaan travel aku.
Aku pulang bikin travel, antum saham, lumayan, dapat saham, asik. Hawanan aja gitu loh. Ya makasih. Apa sih susahnya makasih? Hei, antum nih nanti keluar dapat 20.000. Saya nggak minta antum terima kasih sama aneh, sama panitia tuh, sama-sama teman-teman The Givers. Apa susahnya? Belajar, dapat 20.000 terima kasih, pegang tangan dua, makasih, syukron, makasih. Walaupun antum kaya, walaupun antum gak butuh, nih ambil 20.000, makasih, Masya Allah. Itu sikap. Walaupun di luar nanti antum kasih teman antum, antum lebih butuh nih, hadiah dari aneh. Dapat nasi box nanti makan malam, syukuri, buka, taruh di jidat. Ayo mana pegang HP-nya. Makasih nasi boxnya ya, coba. Makasih, ayo. Nah, cek nanti mana yang nggak taruh ke jidat nih nasi box nih, nggak lulus. Betul. Apa sih susahnya rendah hati? Saya kalau dapat hadiah tuh, mau gede-gede rantang, mau nisting, mau bentuknya apa, saya taruh di kepala, makasih. Ustaz jangan berlebihan, makasih. Masya Allah, berharga banget nih, mama saya pasti senang. Rendah hati aja jadi orang. Ya, dikasih hadiah 500.000, Ustaz saya haibah sama antum, aneh nggak ada apa-apa, aneh transfer. Ada yang pernah transfer 500.000, ada yang pernah transfer 50.000. Ada yang ngejar nomor GoPay, Ustaz, nomor GoPay. Saya kira 1 juta, 10.000 dia kirim. Ustaz buat nambah-nambah GoPay, Ustaz. Tapi cintanya itu loh. Makasih akhi, ini 10.000, Masya Allah besar, saya bilang. Bisa untuk teh manis ini, besar ini. Nah, jadi kalau antum haunan, coba lagi. Kalau antum haunan, antum rendah, maka segala sumber daya itu kemana? Ke bawah. Hanya mangkok yang bisa letakkan mie ayam. Coba lagi. Piring ceper, mie ayam terhambur. Coba lagi. Kenapa mangkok bisa? Cekung. Nah, hidup antum nih cekung nggak? Atau begini, atau malah mangkok kebalik? Saya tahu. Pengajar itu kan hijrah kan? Saya tahu. Coba. Udah nganggur, nggak punya kerjaan, mobil nggak punya, rumah ngontrak, itu kan? Iya kan? Saya tahu kok. Lo kok tahu kok melarat kamu? Kamu ngomong tahu-tahu kok melarat. Kamu ngomong tahu-tahu kok ibumu nggak pernah kamu umrohkan. Kamu ngomong tahu, tapi kok kamu gak pernah transfer ke orang tuamu. Kok istrimu sengsara, kok anak-anakmu gak bisa sekolah dengan benar. Berarti ada yang salah dari cara kamu hidup. Mang enak ente. Halo? Kenapa sorot matanya merasa bersalah begini? Kalau hidup di atas gunung, pasti sendirian, bener gak? Karena ke atas gunung itu pasti Randy Saputra udah di lereng gak kuat naik. Antum naik sendiri, bye-bye Ustaz Randy, udah aneh gak bisa naik. Jelas empot-empotan. Antum di puncak, penakluk puncak ya kan? Tapi sendirian kan? Dingin, sepi. Coba di puncak gunung itu, sepi. Mana yang rame? Lembah, kemah, di danau, bakar jagung, bener gak? Lebih ramai lagi di lembah bawah, ada sungai, itu temennya buaya, rusa, ya kan? Kan butuh minum semua, ular, ya kan? Butuh minum semua. Nah sekarang pertanyaannya, mau hidup di lembah, mau hidup di lereng, atau mau hidup di puncak? Lembah. Inilah namanya lembah kehambaan. Lembah kehambaan. Maka nyambung. Setiap ada kata-kata ibad, pasti ada kata-kata rizki. Salah satunya 3439. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha min ibadih. Yang diluaskan rezeki itu yang merendah-merendah. Nah, sekarang PR-nya adalah manusia itu, teman-teman sekalian, mau dia itu pengusaha, mau dia itu siapapun, manusia itu dia punya namanya state of mind. Coba lagi. State of mind. Jadi dia punya. Gua tuh ITB. Yang ITB gua sikat nih.
ITB. Ente kan UPI, terminal Ledeng, kan gitu. Aneh kan Jalan Ganesa, beda kasta dong kita. Ada gitu-gitu tuh kelakuan. Aneh kan ITB, ente kan Unwin, Widya Tama. Ente kan ITENAS, beda dong, kampus teknik swasta. ITB, bener kan? Paling ITENAS nyata-nyata saldonya lebih banyak, paham maksudnya? Jadi orang tuh punya state of mind ego. Kita tuh punya alam bawah sadar apa? Ego. Dan gak cukup cuma diajarin. Kayak gini sih diajarin, iya. Pilih mana? Lembah, merendah, Allahu Akbar. Jadi pilih mana teman-teman hidup? Melembah, coba keluar, sombong lagi. Maka state of mind ini kawan-kawan sekalian ini, caranya gimana supaya bisa haunan? Ini harus apa? Di kemoterapi. Coba lagi apa? Apa kemoterapi itu? Kemoterapi itu ente kena kanker, naudzubillah min zalik. Ini sel-sel ganas ada di tubuh, udah diangkat semua tumornya, disuntik cairan kimia yang gigi antum bisa sampai rontok, rambut antum bisa sampai rontok, kulit antum bisa sampai mengelupas, alis-alis bisa sampai rontok. Saking kerasnya zat kimia itu untuk bunuh apa? Bunuh sel kanker. Nah, ego ini juga harus dikemo. Kadang gak bisa dioperasi, gak sanggup ustadznya. Kita kemo aja lah, diajarin gak bisa, kita kemo aja. Nah, gimana cara kemoterapinya? Salah satu jalur kemoterapinya itu adalah khidmat. Coba lagi apa lah? Khidmat. Randy Saputra, Presiden Serikat Saudagar Nusantara, hijrah, milih jadi dai di lingkungan yang baru, ngaji dengan Kiai Lukman, ya bawain sepatunya Kiai Lukman. Di Makassar nyetirin Kiai Lukman, bawain tasnya, makan sisanya, nggak habis Ustadz, aneh yang habiskan. Teh Ustadz nggak habis, aneh yang habiskan. Itu kelakuan saya, rapikan sendal Kiai Lukman. Ada yang ketemu saya, fans saya, wih antum akhi, Kiai Lukman ke Balikpapan mau masuk WC, sikatkan WC-nya. Itu saya lakukan. Ustadz sebentar dulu Ustadz, kayaknya WC-nya nggak terlalu. Saya sikat dulu WC-nya. Itu bukan Randy beberapa tahun yang lalu, baru-baru aja. 2021, 2020 Kiai Lukman datang ke Balikpapan. Guru kita mau masuk, gosok WC-nya sampai bersih dulu. Ini bukan ke aneh ya. Kalau ke aneh nggak perlu, karena satu, WC di sini bersih. Antum gak usah pura-pura sikat ya, berlebihan. Terus saya juga udah punya daya dukung, mobil, driver, supir, asisten sudah disediakan semua sama Kang Dewa, DP Foundation. Tapi coba sama-sama ngancurin ego. Coba lagi apa? Produser film Cinta Dua Kodi Randy Saputra. Coba temannya Wulan Guritno, Acha Septriasa. Tapi harus tiba-tiba merontokkan diri jadi ustadz. Kita harus berani merontokkan ego itu dengan khidmat. Kalau khidmat ya khidmat. Syahid, saya mau khidmat ke Masjid Guru Langit, siap Syekh. Syekh, tempat istirahat. Dulu jadi trainer tempat istirahat bintang 3. Begitu jadi aktivis, Syekh tempat istirahat, karpet, fisabilillah. Karpet. Silakan Syekh istirahat. Ya sudah. Rendahkan diri, jatuhkan ego. Syekh Innova nggak ada Syekh, yang ada Avanza. Avanza tahun tua lagi. Roller coaster di dalam. Oh. Mana jalanan Makassar Baru, Makassar Bone itu mendaki gunung lewati lembah Ninja Hattori gitu. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, menuju haunan, coba lagi, hanya 2 pilihan. Sadar melembah, coba lagi, atau kita paksa diri kita melembah. Jadi ini penting. Semangat kita nanti datang nih 1000 orang jamaah, entah dari mana-mana. Semangat kita itu gimana? Sesuai dengan nama, majelis pengasuhan. Bukan Abi yang mengasuh, antum the givers ini yang mengasuh. Ini kan di Masjid Al-Latif, kalau Pak Tejo pro, ya, Pak Bejo pro. Ayo silakan duafa datang. Tapi ada 1-2 anasir yang nggak cocok. Ini kok ada orang-orang miskin mendekat ke masjid, ini nggak segmen kita. Kalimat-kalimatnya begitu itu.
Padahal begitu saya lihat yang ngomong miskin juga. Loh ini gimana sih yang ngomong nih miskin juga gitu. Tapi anti sama orang miskin. Merasa tidak segmennya. Oh pantas miskin terus gitu. Coba lihat sikap-sikapnya Ibang. Sekarang hampir jadi Chief Financial Officer. Mana sih Ibang? Oh nggak ada ya? Di bawah ya? Coba lihat Ibang tuh gimana ngurusin fakir miskin. Lihat Adit gimana ngurusin fakir miskin kalau givers itu. Pak makasih Pak, makasih sudah datang, pegang 2 tangan. Rendahkan ego. Allah tahu antum pengusaha, Allah tahu antum S1, Allah tahu rumah antum bagus, Allah tahu antum ke masjid pakai Avanza baru, pakai CR-V baru. Tapi begitu antum pakai ya name tag volunteer, antum pakai name tag volunteer, antum pakai name tag sebagai khidmat, antum putuskan diri antum untuk ngabdi, khidmat, melayani, maka semua ego dilepas. Predikat bos dilepas, predikat direktur dilepas, predikat sarjana teknik dilepas. Mau antum dokter pun dokter dilepas. Dan masuk masjid sebagai hamba Allah. Siap? Terutama nih yang hatinya lagi meninggi-meninggi. Makanya bersyukur yang diomongin sama ipar. Apa kamu ini gak kerja-kerja? Apa kamu ini pilih suami begini? Apa kamu ini pilih istri gak bisa dukung kamu? Karirmu ini kan begini gara-gara kamu salah pilih istri nih. Gak bawa hoki. Nah bagus kalau lagi diomongin begitu. Apa kamu ini kampus negeri kok gak kerja-kerja? Temanmu ITB udah kemana-mana, temanmu Unpad udah jadi bos. Masa kamu ini begini-begini aja? Bagus tuh. Nanti pulang kalau ada yang menghina, hina lagi. Aku menikmati kemoterapi ini. Gitu. Siap? Ayo teruskan. Kalau jadi antum sekarang ini dihina itu bagus. Karena memang hati kita yang meninggi ini loh. Ya. Jadi saya tuh kalau baca sosmed gitu kan, orang nyindir, udahlah gak usah didengerin, gak ngerti ilmunya. Padahal saya tuh belajar serius ke Dr. Erwandi, Ustadz Amin Nurbait. Apa yang saya sampaikan itu telaah fikih saya yang saya belajar tuh mendalam gitu loh. Tapi karena saya bukan Al-Azhar, karena saya bukan LC, license, karena saya bukan MA, karena saya mungkin gak alfiah, gak ngerti bahasa Arab, menurut mereka nggak ngerti tafsir, pendapat-pendapat jurusan saya itu nggak diterima. Itu bagus supaya kita sadar tetap bodoh, paham? Makanya kalau misalnya sama panitia itu, kalau misalnya Ustadz, oh Masya Allah Ustadz Kabir, saya selalu ngomong, gua mah Ustadz KW, yang ini Ustadz beneran, Ustadz beneran. Makanya kalau ada perselisihan gitu ya di dunia dakwah itu, saya selalu milih menghindar. Biar yang Ustadz original maju lah, Ustadz KW minggir aja. Itu bagus Pak, supaya kita apa? Haunan, supaya kita apa? Haunan. Apakah kita kekurangan begitu haunan? Apa kita kehilangan begitu haunan? Ini loh, saksi mata majelis ini, ya. Pak Tejo minta Randy tetap di Al-Latif, ayo. Asad minta, Kang jangan keluar dari grup, itu grup kita. Kalau nanti keluar nanti jamaah habis. Apakah jamaah habis? Apakah relawan habis? Tanya sama Asad tuh, saya bikin temu relawan sering dia Latif, yang hadir berapa? Mana Asad? Yang hadir berapa Asad? Saya sering bikin temu relawan begini, yang hadir berapa? 15. Makanya dia malu tuh. Saat saya mau ketemu relawan, 2 kali kita ketemu relawan, berapa populasi kita sekarang? 100. Apakah dengan mengalah kita kehilangan? Abi tanya, kehilangan gak kita mengalah? Enggak. Dulu kita cuma kontrak bisa 300 sediakan makan. Sekarang di depan mata kita kontrak 1000 makan. Apa kita kehilangan? Abi pindah dari Masjid Al-Latif, Abi gak enak sama Birul Kosmetik karena akadnya taunya Masjid Al-Latif. Saya bilang kita akan pindah di ujung kota Bandung. Masjidnya besar, tapi di ujung jauh. Kalau 10 ton berasnya batal nggak apa-apa. Saya bilang gitu sama Birul Kosmetik. Apa dia bilang? Di mana masjidnya Ustadz? Kami antar lagi 2 ton beras. Apa kita kehilangan beras?
Apakah kita kehilangan beras? Apakah kita kehilangan makan dengan mengalah? Enggak sama sekali. Ini fakta. Apakah Abi kehilangan sumber daya? Malah punya kamera. Kameranya udah kayak kamera James Bond, kecil banget, ya kan? Malah punya lighting. Malah masjidnya lebih luas, supportnya sekarang bersama GM-nya, Mas Gary. Malah disediakan kontainer nanti 3 level, boleh pasang kontainer kantor, banyak lagi. Jadi mengalah bukan kalah. Coba lagi. Mengalah itu berkah. Coba. Nggak usah dilawan. Nggak usah dilawan. Nggak akan. Selama antum benar, selama antum lurus, ya, maka nanti Allah akan kasih skor yang asli. Nggak usah dilawan. Ya. Allah, Randy tuh bikin foundation gitu-gitu. Padahal kita belanjakan dana foundation dengan benar. Beli kaleng 26.000. Betul-betul kita belanjakan 26.000. Nggak kita markup harganya. Nggak ada kickback untuk pengurus yayasan. Biarin aja, pokoknya kita begini. Padahal ngejelek-jelekin markup harga. Tapi Abi udahlah, ngalah aja. Nggak kemana-mana juga kok yang aneh-aneh itu. Coba sama-sama, Allah nggak bisa ditipu. Coba gimana? Allah nggak bisa ditipu dengan penampilan-penampilan. Allah nggak bisa ditipu dengan manisnya perkataan. Kayak Luqman yang mengatakan, jangan tertipu tulisan, jangan tertipu lisan, jangan tertipu penampilan. Betul. Ya. Maka dari itu haunan, maka dari itu apa? Haunan. Pilih hindari konflik. Jangan gedekan sikap. Apa sih yang bikin antum itu tersinggung coba? Apa yang bikin antum tersinggung? Kalau apa yang antum yakini nggak seperti apa yang orang sebutkan ke antum, maka antum tersinggung, ya kan? Contoh, kepada ibu dokter, saya sudah profesor, ngerti maksudnya? Nggak cukup dokter. Gitu. Kepada bapak insinyur, mohon maaf, saya udah PhD. Bukan sekedar insinyur, ini kurang titelnya. Jadi kita tersinggung kalau persepsi kita itu nggak sesuai dengan persepsinya publik, maka kita jadi tersinggung. Merasa tinggi direndahkan. Coba lagi. Tersinggung. Merasa kaya dianggap miskin. Coba. Merasa kaya dianggap miskin. Berarti tersinggung. Merasa pintar dianggap bodoh, coba. Langsung tersinggung. Kapan gak tersinggung? Kalau merasa bodoh dianggap bodoh. Pas, ngerti maksudnya? Ini ustadz ini gak ada ilmunya, gak bisa bahasa Arab, terus di yes, good, emang. Jadi kita juga gak tertekan, ngerti gak maksudnya? Halo? Ngerasa cantik dianggap jelek, gimana tuh? Tersinggung. Teteh meni gemukan ya seorang. Nah, gitu. Coba merasa langsing dianggap gemuk, tersinggung nggak? Tersinggung. Tapi kalau ngerasa bukan siapa-siapa, ngerasa biasa aja dan dianggap biasa aja, pas, tersinggung? Enggak. Kita tuh kan tersinggung kalau ada tinggi di hati. Saya dulu direktur Kekebusana dikasih fasilitas Avanza, tapi distikerin baju anak-anak itu, mukanya Nizam, udah kayak mobil es krim. Begitu udah distikerin, terus masuk ke hotel, mau meeting sama direktur TV apa waktu itu, operasional di lobi, Pak, vendor di belakang. Vendor parkir di belakang, saya bilang. Gue salah bawa mobil kayaknya nih. Tersinggung karena persepsi di batin apa? Gue direktur brand. Makanya Asad saya larang bawa mobil jelek. Ya. Minimal Avanza baru. Supaya ente gak suruh parkir di belakang. Kayak pengalaman Abi gitu. Nah maka dari itu teman-teman sekalian, inilah pentingnya kita khidmat. Inilah pentingnya kita apa? Khidmat. Ya. Coba kita bahas ya, di khidmat itu ada apa aja. Supaya antum ada pembelajaran. Khidmat, coba lagi. Apa sih asal kata khidmat ini? Coba sama-sama
Khidami, coba lagi. Khidami, kho dal mim, khodam. Khodam itu sebetulnya bukan jin, khodam itu pembantu. Dalam ilmu metafisik dunia perdukunan, kadang-kadang manusia itu dikasih penjaga pelayan dalam bentuk makhluk halus, makanya disebut dengan khodam. Ini khodamnya Lucinta Luna, kadang-kadang gitu kan. Khodam itu bahasa Arab, artinya melayani. Khidmat, khidami. Makanya kalau misalnya partai dakwah di Indonesia ini, dia suka menyebut pejabat publik sebagai khodimul ummah. Apa? Khodimul ummah. Apa itu khodimul ummah? Pelayan umat. Nah, jadi di dalam khidmat, kenapa kemudian itu penting? Karena ada serving. Coba ulangi apa? Ayo diulangi sama-sama. Siapa yang melayani akan dilayani Allah. Coba. Jadi kalau misalnya antum mau dilayani Allah kehidupannya, melayani dulu. Ini ada berita baik Kang Asad ya. Bolak-balik ke Denpasar ngurus sapi, saya marah-marahin lagi. Pokoknya di Denpasar salah aja dia. Salah Sat. Rupanya Kang Dewa ngeliatin dari Mekah tuh iba. Tadi siang ngomong, aneh gratisin Asad umroh Januari, umroh. Melayani ngurus sapi pulang umroh. Melayani ngurus sapi, telepon, musinin klub. Ini sapinya atas nama siapa? Udah atas nama antum aja. Dapat lagi sapi. Ya bener ya, antum dan orang tua ya. Dapat sapi, dapat umroh. Tapi orang nggak begitu, siap, melayani siap, ketemu sama siapa aja siap. Lebih hebat dia melayani dari Abi. Kalau Abi itu kadang nggak betah kan. Kadang sambil main HP, saya tuh nggak betah melayani orang. Saya jujur aja. Makanya kalau bisa antum yang betah, ini sebetulnya ngasih apa? Melempar tanggung jawab gitu ya. Setuju ya? Ini kan ada 1000 orang nanti kan. Oh mau ketemu Abi, 1000 orang mau ketemu saya, mau sampai subuh saya di sini. Ya minimal antum yang melayani siap. Gimana Bu? Iya ini banyak utang ya Allah Bu. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Bisa bayarin? Hente. Cuma ngajak ngobrol. Saya juga punya utang Bu. Ayo ngobrol. Minimal kita makan. Kenapa teteh semangat? Atuh dabu semangat gak semangat tetap hutang atuh. Mari kita hadapi kehidupan. Meni semangat saya ketemu teteh. Melayani? Melayani. Dengan menunjukkan hutang saya lebih besar kan gitu. Ibu kenapa pusing? Aduh 3.500.000 tenang Bu. Saya baru beli kain gak kebayar 100.500.000 gitu. Teteh lebih horor daripada saya. Gitu. Siap. Nanti ada yang dari jauh gak dapat makan. Bukan panitia. Apalagi jadi panitia. Khidmat. Pak sudah makan belum Pak? Sudah. Benar sudah makan? Sudah. Gimana Bapak mau wudu? Wudunya sebelah sana Pak. Saya antar gitu loh. Padahal bos di tempatnya, nggak apa-apa. Senin sampai Sabtu jadi bos. Nih lihat nih, kejar target. Begitu Selasa buka baju jadi bos, pakai kaos The Givers, pakai name tag khidmat, ikat kepala, kalau perlu pakai masker, kacamata hitam. Layani karyawannya, bahkan karyawannya datang, silakan Pak, kasih makan. Itu ngerontokin batin. Ya. Makanya saya tuh suka pakai sarung ini tuh, kalau saya buka gamis ini kan baju dalam aja. Di beberapa masjid yang gak dikenal tuh saya suka sengaja pakai sarung, pakai baju begini, yang gak lama-lama juga, tapi sebelum sholat nyikat, cari sikat, gosok. Bukan pencitraan, karena juga kan itu masjid pedalaman ya, siapa juga yang kenal. Tapi gosok. Mohon maaf ya, kadang-kadang nyiramin WC, kan kalau habis buang itu, terkadang ada kerak-kerak yang tidak larut ya. Masih ada di pinggir-pinggir, saya sikat, ya, siram, banjur. Jadi nggak ada istilah, aing mah ustadz besar, maneh turun, enggak. Kamu nggak tahu jamaah saya di Al-Latif, nggak ada saya gitu. Antum nggak tahu saya setiap Senin malam buka dong Instagram. Itu tukar Instagramku, ente nggak tahu saya siapa.
95.000 kilos, 1000 follower kan? Nggak gitu kita, biasa aja. Siap? Nah jadi apa di khidmat ada apa? Serving. Lalu di khidmat ini ada yang namanya perendahan. Coba lagi. Perendahan. Di bisnis nggak pernah disuruh, di rumah nggak pernah disuruh, di sini bisa disuruh sama yang lebih muda. Teteh, ambil itu gorengan. Coba. Yang disuruh senior umur 42 tahun. Ya kan? Ini kurang ajar nih sini nulis. Kalau nggak siap haunan, pasti khidmat cuma seri 1. Ini saya tahu 100 masih pertemuan kedua. Ya. Masih rame ini belum diuji nih. Nanti coba lihat begitu berjalan, ada yang nggak cocok. Saya nggak cocok sama dia, nyuruh gitu amat. Nggak siap ketemu yang berbeda. Karena apa? Nggak siap dengan proses? Nggak siap dengan proses perendahan. Kenapa saya join di DP Foundation? Karena di Masjid Berkah Box nggak ada yang bisa ngerendahin saya. Orang saya pendirinya sama istri. Apalagi istri ngerendahin saya, saya tambah ngamuk, ya kan? Kamu nih gue yang cari donasi gini, saya lebih setan lagi. Kalau istri saya ngamuk, saya lebih ngamuk lagi. Nah dalam hati saya, nggak bener nih kalau kayak gini nih. Gabung sama Dewa, masuk episode dimaki-maki sama Dewa, enak. Ayo perform, ini tim salah. Tadi malam tuh Senin, saya ngomong tentang filantropi harus profesional. Zoom-nya mati, ternyata belum bayar. Zoom-nya 40 menit, mati Zoom-nya, bubar. Padahal barusan ngomong, filantropi harus profesional, mati Zoom-nya. Dewa ngomong dari Mekah, itu tuh diuji dengan materi sendiri, aduh sakit buat ya Allah. Tapi ya udah, ngaku salah, yes bro, I am sorry, saya salah, tim saya salah, lalai. Sorry, Zoom-nya belum dibayar. Saya lalai. Habis minta maaf, baru gue maki-maki ke bawah. Mana nih direktur operasi? Gitu kan. Rifki mana? Hilang, gak minta maaf. Mana? Minta maaf. Udah direktur operasi, hilang, gak tanggung jawab. Mana gitu? Mana Asad? Minta maaf. Mana? Saya kayak gitu orangnya. Nah jadi teman-teman sekalian, di khidmat itu ada perendahan. Angkat. Jaga parkir. Gitu. Pokoknya nggak tahu latar belakangmu, begitu pakai kaos khidmat, langsung disuruh-suruh jaga parkir. Aing teh GM Astra, you know? Wah, gitu. Suruh jaga parkir, you tahu merek-merek mobil ini? Aing nu spare partnya, nggak urusan pak. Begitu pakai khidmat, nah itu dinikmati sebagai proses apa? Haunan. Oh begini disuruh-suruh, maka berkelebat waktu maki-maki satpam, berkelebat waktu maki-maki bawahan, berkelebat waktu ngerendahin orang, ngasih makanan, mukanya ngeleos, silakan makan, silakan ini dari masjid Al-Murabbi, silakan dari majelis, silakan makan, silakan ya. Kadang-kadang silakannya cuma nggak dipandang-pandang gitu. Nah enak nggak berarti waktu kamu di McD, waktu kamu di KFC, waktu kamu di Sushi Tei, waktu kamu di restoran sederhana dan begitu orang naruh makanan, you nggak terima kasih, enak nggak yang nganter? Halo, enak nggak? Enak nggak waktu kamu ngasih makanan untuk majelis, lalu kemudian setelah makan dia ucap terima kasih, enak nggak di batin kita? Enak. Maka tanya sama Asad, setiap saya keluar restoran walaupun bayar, saya selalu terima kasih sama semua pelayan. Udah makasih, udah Uni, makasih Uni. Warung Padang sederhana. Brother makasih brother, sister makasih, McD, KFC, itu saya selalu datang ke front, makasih ya, makasih, thank you, makasih. Ucapin makasih. Kadang-kadang sup ayam saya nyusul. Di Hokben kadang-kadang shrimp dumpling saya baru datang. Karena dia harus sajikan di belakang. Begitu, ini Pak,
supnya thank you banget ya, makasih doang saudara.